Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime Spring terbaru kali ini, yaitu anime Tensei Kizoku yang sekarang udah nyampe ke episode ke-6. Yang dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin Babang Ken yang menceritakan semuanya pada sang raja. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Slebeu. Di awal scene kita ditunjukin Babang Ken yang menemui Dame karena dirinya disuruh sama Pak Manggna untuk menaruh bahan monster. Dame yang udah tahu pun langsung menunjukkan tempatnya pada Ken. Namun ketika Babang Ken bilang kalau tempat itu dirasa tidak cukup, Dame pun terkejut karena dirinya mengira kalau monsternya sebesar Red Dragon yang ada di rumah Ken. Tapi kata Babang Ken tidak ada yang sekelas Red Dragon, hanya saja sekelas ini. Dame yang terkejut karena yang ia tahu Air Dragon bahkan belum tentu bisa dikalahkan petualang ring A. Menyadari hal itu dirinya pun menyuruh Ken untuk mengeluarkannya terlebih dahulu di lapangan. Namun secara nggak diduga betapa terkejutnya Dame ketika ngelihat monster yang dikeluarkan oleh Ken bukan cuma Ed Dragon doang, dan itu pun Ken menangkapnya seorang diri. Merasa nggak percaya dengan apa yang udah Ken lakukan, Dame pun mengira kalau Ken itu adalah pahlawan atau pilihan dewa. Merasa takut kalau identitas dirinya diselidiki oleh Dame, Ken pun akan segera pergi. Namun malah ditahan sama Dame karena Dame yang ingin mengajak Ken untuk ikut pelatihan bersama kesatria dan juga ingin mengenalkan Ken pada komandannya. Karena sang komandan yang suka dengan orang kuat, Dame pun meminta agar Ken menunjukkan kemampuannya. Scene kembali ke sebelum itu terjadi, yang dimana Dame memperkenalkan Ken pada semua kesatria. Ken yang mencari keberadaan sang komandan, namun Dame bilang kalau sang komandan pasti tiba saat latih tanding dimulai, karena dia orang yang suka bertarung. Mendengarnya membuat Ken berpikir kalau sang komandan merupakan orang yang menyeramkan. Ketika Dame memulai sesi latih tanding, namun ada salah satu kesatria yang keberatan karena Ken masih seorang bocil berumur 10 tahun. Mendengar hal itu, Dame pun menyuruh sang kesatria untuk melawan Ken terlebih dahulu. Dengan agak percaya diri, sang kesatria menyuruh Ken untuk maju duluan. Dan inilah yang terjadi. Nah, ini nih kalau belum tahu kekuatan Babang Ken. Sekali serang langsung menyerah. Merasa gawat karena dirinya yang langsung menang, Ken pun akan segera pergi. Namun lagi-lagi dirinya ditahan oleh Dame karena dirinya ingin Ken untuk melawan semua pasukan kesatria. Di tengah kerusuhan yang terjadi, secara tiba-tiba muncul cewek kawaii yang memarahi semua kesatria karena mereka yang menodongkan pedang pada seorang bocil. Dan lagi-lagi Dame yang juga kena marah sama cewek yang rupanya itu adalah sang komandan. Dirinya pun bilang kalau Ken adalah orang yang menyelamatkan Celestia dan membunuh 30 monster seorang diri. Mengetahui semua hal itu, bukannya kagum atau apa sang komandan malah ngajak Ken untuk duel dengannya. Mendengar omongan para kesatria yang bilang kalau komandannya itu adalah master pedang, Ken pun jadi penasaran dengan hal itu. Sang komandan yang udah nggak sabar meski Ken cuma menggunakan pedang kayu, dirinya malah langsung ngamuk. Betapa terkejutnya para kesatria dan juga Dame ngelihat Ken yang bisa mengimbangi komandan mereka dan bahkan lebih cepat dari yang tadi. Ken yang berhasil membuat sang komandan nggak bisa berkutik. Secara nggak diduga komandan kawaii itu malah mengatakan sesuatu yang membuat jiwa para wibu premium meronta-ronta.
Mendengarnya membuat Ken terkejut karena ya dirinya masih seorang bocil dan juga nggak tahu apa-apa tentang si komandan. Rupanya nama dari komandan kawaii ini adalah Tifanna von Rybold. Kita panggil aja Tifanna. Dirinya merupakan putri Duke Rybold, penguasa hutan utara. Dirinya yang bodoh amat dengan perbedaan usia di antara mereka. Hal itu karena dirinya merupakan seorang elf yang bisa hidup sampai 300 tahun. Tapi rupanya itu bukanlah masalah yang Ken pikirkan. Karena masalah terbesar bagi diri Ken yaitu dirinya masih harus konsultasi dengan ayahnya dan juga orang lain. Merasa pusing, Ken pun menanyakan pada Dem. Tapi malah molor. Tifanna yang sadar kalau dirinya nggak bisa memutuskan dengan keputusannya sendiri, dirinya malah ngajak Dem untuk konsultasi dulu pada sang raja. Tentu aja Babang Ken makin terkejut karena jika sang raja mengetahui hal itu, tentu aja masalahnya akan tambah besar. Singkat waktu, sesampainya di ruangan raja, sang raja yang menanyakan tentang urusan mendesak tersebut, Tifanna pun langsung to the point kalau dirinya ingin menikahi Ken. Tentu aja sang raja terkejut mendengarnya dan juga meminta Ken untuk menjelaskan dari awal. Ken pun bilang kalau dirinya cuma mengalahkan Tifanna saat latih tanding dan malah berakhir seperti itu. Dirinya yang merahasiakan mengenai dirinya yang telah bertunangan dengan Celestia. Ayahnya pun mempertanyakan apakah Ken tahu posisi yang dipegang oleh Tifanna. Tentu aja Ken tidak mengetahui hal itu. Dirinya pun dijelasin kalau wilayah Rybold, tempat tinggal Tifanna, awalnya adalah negara elf. Karena saking kawainya para elf, mereka sering terjerat ke dalam perang untuk diculik atau diperbudak. Tapi untungnya raja dari Esford pertama yaitu Yuyatera Hirasawa Esford tak ada diskriminasi antar ras. Jadi mereka berdamai untuk melindungi mereka. Rybold adalah wilayah otonom tak beda dari negara merdeka. Tifanna yang merupakan seorang putri dan juga melamar Ken, tentunya Ken harus paham dengan hal itu. Pak Raja yang memberitahukan tentang tunangan Ken dengan Celestia dan Silk bukannya terkejut, tapi Tifanna malah makin agresif. Meski sang raja mengakui perasaan Tifanna itu, tapi dirinya meminta agar Tifanna menulis surat untuk ayahnya terlebih dahulu. Setelah selesai dengan semua hal itu, Tifanna pun akan pergi dan mengajak Ken untuk bertarung dan juga menulis surat. Sekepergian mereka berdua, nampak sang raja yang sangat heran dengan Ken yang terlalu overpower, yang padahal dia tuh masih bocil 10 tahun. Sang raja yang menanyakannya pada Gram, tapi sang ayah itu nggak tahu juga. Namun Dem bilang kalau saat dirinya menanyakannya pada Ken, Ken nampak bereaksi sesaat. Pak Raja yang menyadari sesuatu, mereka mencoba untuk menguji Ken. Singkat cerita, Ken yang tengah jalan kelelahan sampai nggak dengar kalau Dem tengah memanggilnya. Rupanya itu semua karena Tifanna yang mengajaknya kencan tiap hari. Bahkan Tifanna nggak melepaskannya sampai staminanya habis. Dem yang pernah mengalami hal itu, dirinya pun berterima kasih karena berkat Ken, Tifanna jadi makin kuat. Ken yang mendapat gelar Master Pedang di statusnya, itu semua karena selalu berlatih dengan Tifanna. Lagi asik-asiknya ngebacot, tiba-tiba aja Tifanna nongol mencari Ken. Ken yang berusaha kabur, tapi malah diseret sama Dem. Setelah itu nampak Ken yang terkejut karena sang raja dan juga para antek-anteknya berada di hadapannya. Rupanya Ken dipanggil karena ada yang ingin ditunjukkan Pak Raja padanya, yaitu buku sihir level kaisar, pusaka keluarga kerajaan yang ditulis oleh raja pertama yaitu Yuyatera Hirasawa Esford. Ken pun senang bukan main karena buku itu tidak ada di perpustakaan, dan buku itu juga ada begitu banyak sihir yang belum pernah Ken lihat. Namun rupanya itu semua adalah jebakan sang raja untuk mengetahui siapa Ken sebenarnya. Hal itu raja ketahui karena mereka semua nggak bisa membaca buku itu, sedangkan Ken dengan mudah membacanya. Setelah cukup lama berpikir keras, Ken pun menyadari kalau sang raja pertama yaitu Yuya menulis buku itu menggunakan bahasa Jepang, yang berarti Yuya merupakan reinkarnasi sepertinya. Oleh hal itu sang raja menanyakan sekali lagi siapa Ken sebenarnya.
Merasa udah nggak punya pilihan, Ken pun akan mengatakannya dengan jujur asal mereka merahasiakannya. Dan jika mereka nggak terima, maka Ken akan meninggalkan kerajaan. Ken pun bilang kalau dirinya punya ingatan di kehidupan sebelumnya yang sama seperti raja pertama, yaitu ingatan dari negara Jepang. Pak Gam yang menanyakan apakah Ken benar-benar adalah anaknya, Ken pun membenarkannya. Terus mereka semua dibuat semakin terkejut ketika mengetahui Ken yang selalu ketemu dengan ketujuh dewa. Pak Gram yang udah mengetahuinya, dirinya pun meminta putranya itu untuk menunjukkan status aslinya. Melihat status Ken yang udah nggak ada otak itu, tentu aja membuat semua yang ada di sana terkejut bukan main. Sang raja yang lemes mengetahui semua hal itu membuat dirinya heran karena Ken yang nggak bilang kebenarannya. Karena bukan hanya dirinya, bahkan seluruh rakyat atau juga seluruh dunia, mereka akan berlutut di hadapan Ken. Tentu aja Ken menolak hal itu karena dirinya sudah sangat bersyukur dengan apa yang ia miliki saat ini. Mulai dari keluarga yang baik, pengalaman menggunakan sihir, berpetualang, dan juga membunuh banyak monster. Bahkan pertemuannya dengan Celestia, Silk Raja, dan juga yang lainnya, serta dirinya yang diangkat menjadi seorang baron, membuat kehidupannya udah full senyum. Karena di kehidupan sebelumnya Ken udah kehilangan kedua orang tua dan juga kakeknya. Dirinya hidup sendiri tanpa ada siapa-siapa. Demi menjaga semua itu, Ken meminta pada mereka semua untuk memperlakukannya seperti biasa. Bisa-bisanya si raja malah meminta Ken untuk menggantikannya menjadi raja. Di tengah kerusuhan yang terjadi, Tivana datang dan menunjukkan surat balasan yang dikirim oleh sang ayah, yang dimana dirinya udah diizinkan untuk menikah dengan Ken. Terus Tivana langsung pamit karena dirinya yang terburu-buru sambil membawa Ken. Pak Erik menenangkan sang raja karena Ken tidak akan pernah berubah dan dia tetap seperti Ken yang mereka kenal. Terus raja pun meminta pada kroconya itu supaya tidak membocorkannya pada siapapun. Dan ya, itulah akhir dari anime Tensei Kizoku episode ke-6. Wedeh, masih belum cukup dengan dua waifu, Babang Ken malah didekatkan lagi dengan waifu yang seorang komandan dan juga seorang putri kerajaan lain. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.